Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada konten kali ini saya akan membahas sebuah kisah sahabat di mana sahabat tersebut pada semasa hidupnya beliau sangat taat beribadah. Akan tetapi beliau saat mau meninggal dunia, beliau kesulitan untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Alqamah. Bagaimana kisahnya? Begini kisahnya. Pada saat itu Alqamah dalam keadaan syahratul maut. Beliau didampingi oleh istrinya. Istrinya pun membimbing Alqamah agar di masa kritis-kritisnya beliau mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan tetapi lidah Alqamah menjadi kaku dan tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istri Alqamah berusaha terus untuk membimbing Alqamah mengucapkan kalimat thayyibah. Akan tetapi meskipun istri Alqamah mengulang-ulangi kalimat tersebut, Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istri Alqamah pun bingung. Kemudian istri Alqamah memanggil pembantunya. Kemudian menyuruh untuk mendatangi Rasulullah, untuk sowan ke Rasulullah dan menceritakan Alqamah. Singkat cerita, pembantu Alqamah pun sowan ke Rasulullah dan menceritakan keadaan Alqamah yang saat ini mengalami sakaratul maut, tetapi tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah pun memanggil 3 sahabat, yakni Amr, Bilal, dan Suhaib. Rasulullah memerintahkan ketiga sahabat itu untuk menjenguk dan membimbing Alqamah untuk mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Singkat cerita, ketika sahabat itu sudah berada di kediaman Alqamah, mereka menyaksikan keadaan Alqamah yang seperti itu. Kemudian seperti perintah Rasulullah, mereka bertiga membimbing Alqamah untuk mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan tetapi setelah berulang kali mencoba, hasilnya pun nihil. Alqamah tetap tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah tersebut. Ketika sahabat itu pun putus asa. Kemudian mereka pulang dan menghadap Rasulullah dan menceritakan keadaan Alqamah yang sebenarnya. Mendengar kesaksian dari ketiga sahabat, Rasulullah pun bertanya, masihkah Alqamah memiliki orang tua? Salah satu dari sahabat itu pun menjawab, masih punya ya Rasul. Akan tetapi ibu Alqamah sudah sangat tua. Mendengar itu, Rasulullah pun langsung mengutus sahabat untuk bertemu ibu Alqamah di kediamannya, dengan maksud untuk menyampaikan salam dan pesan Rasul yang berbunyi seperti ini. Wahai ibu Alqamah, jika engkau masih mempunyai tenaga untuk menjumpaiku, maka datangilah aku. Tetapi jika kau tidak kuat, maka diamlah di rumah dan aku yang akan menjumpaimu. Singkat cerita, sang utusan pun langsung menuju ke kediaman ibu Alqamah dan menyampaikan salam dan pesan Rasulullah. Ketika bertemu dengan ibu Alqamah dan menyampaikan pesan dan salam Rasulullah, ibu Alqamah sangat senang ketika mendengar bahwa ia mendapat salam dan pesan dari Rasulullah. Seketika badannya yang tua itu menjadi segar kembali dan langsung bergegas menjumpai Rasulullah. Kemudian saat ibu Alqamah berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah pun langsung bertanya kepada ibu Alqamah, wahai ibu, jawablah dengan jujur, jangan bohong. Bagaimana kehidupan
ibu pun menjawab, "Wahai Rasul, Alqamah adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Dia juga sangat taat beribadah. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Beliau juga melakukan sholat sunnah dan kesunahan-kesunahan lain juga dia lakukan. Akan tetapi ketika ia telah memiliki keluarga sendiri, ketika dia sudah menikah, ia lalai terhadapku." Kemudian Rasulullah langsung mensahut cerita Ibu Alqamah. "Wahai Ibu Alqamah, apakah engkau tahu keadaan putramu?" Jawab Ibu Alqamah, "Tidak ya Rasul." Rasulullah pun menceritakan keadaan Alqamah kepada sang ibu. Mendengar keadaan Alqamah yang seperti itu, Ibu Alqamah pun langsung menjawab, "Biarkan ya Rasul, itu adalah ganjaran dia lalai kepada orang tua." Mendengar jawaban Ibu Alqamah yang seperti itu, Rasulullah pun memanggil Bilal. "Wahai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar." Mendengar Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumpulkan kayu bakar, Ibu Alqamah pun bertanya-tanya, "Apa ini? Untuk apa kayu bakar ini?" Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, untuk apa engkau menyuruh Bilal untuk mengumpulkan kayu bakar?" Rasulullah pun hanya menjawab seperti ini, "Siksa neraka lebih pedih daripada siksa di dunia." Mendengar jawaban Rasulullah seperti itu, Ibu Alqamah pun langsung menangis dan duduk lemas sambil berkata, "Wahai Rasulullah, aku ikhlas. Aku telah memaafkan Alqamah. Janganlah engkau bakar Alqamah. Aku tidak ingin melihat Alqamah dibakar di dunia maupun nanti di neraka. Aku ikhlas ya Rasul. Aku telah memaafkan Alqamah." Mendengar ucapan Ibu Alqamah, kemudian Rasulullah pun menyuruh Bilal untuk mengecek keadaan Alqamah di rumahnya. Sesampainya di rumah Alqamah, Bilal pun menuntun Alqamah untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan seketika itu pun Alqamah langsung mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alqamah menutup usia dengan keadaan husnul khatimah. Sebelum saya melanjutkan kisah Alqamah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa ada suatu pelajaran yang kita dapat dari kisah ini. Pelajaran itu adalah kita sebagai orang tua, janganlah kita menutup pintu surga untuk anak kita. Kenapa seperti itu? Karena ridho Allah, ridhol walidain. Sebaliknya juga itu. Murka orang tua juga murka Allah. Ketika orang tua tidak ridho terhadap anaknya untuk masuk surga atau apapun itu, entah masalah dunia atau masalah akhirat, Allah juga tidak akan meridhoi seorang anak itu. Jadi janganlah kita sebagai orang tua menjerumuskan anak kita ke api neraka. Melanjutkan kisah Alqamah tadi, ketika Bilal kembali ke Rasulullah dan menyampaikan bahwa Alqamah telah meninggal dengan husnul khatimah. Mendengar itu, Rasulullah pun memerintahkan Bilal untuk memberitahu sahabat dari Muhajirin dan Ansor untuk melayat ke rumah Alqamah. Ketika itu, Rasulullah pun juga datang ke kediaman Alqamah. Kemudian Rasulullah pun berpidato seperti ini. Kita sebagai anak, meskipun kita sudah menikah, jangan sampai lalai kepada orang tua. Kenapa? Karena sebesar apapun balasan yang kita berikan kepada orang tua, tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua terhadap kita. Dari sini juga kita dapat mendapat pelajaran bahwa kita sebagai anak, khususnya anak laki-laki, kita masih memiliki tanggung jawab untuk birrul walidain, untuk memuliakan orang tua, untuk merawat orang tua. Jangan sampai karena kita sudah memiliki istri, memiliki pasangan, kita sampai lalai